Halo semuanya, kali ini kita membahas tentang yang namanya flyweight pattern dalam rangkaian pola desain perangkat lunak. Nah, apa sih flyweight pattern? Gitu ya. Jadi ini sebenarnya desain pattern yang mengubah struktur. Ya. Mengubah struktur tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya lebih hemat memori. Jadi di sini kita memindahkan benda-benda mungkin yang berat memorinya sebagai benda-benda yang dipakai bersama. Jadi kita bisa menggunakan RAM secara lebih efisien. Objek-objek yang ingin dipakai itu bisa lebih banyak akhirnya. Kenapa? Karena kita buat mekanisme sharing. Jadi kalau ada mekanisme yang umum, ya, benda-benda yang umum, ya, maka itu akan disatukan, dipakai bersama. Jadi ketimbang kita memisahkan dan menyimpan di setiap objek, nah kita masukkan ke dalam benda yang terpisah. Kayak gimana sih flyweight ya? Contoh mungkin di sini, misalnya kita pengen bikin game Space Invader. Terus kan banyak tuh ya, ada peluru, ada misil, alien, explosion, dan sebagainya. Itu kan semua pasti dipakai dalam Space Invader. Nah, ternyata setelah dibikin, kok gamenya lambat. Gamenya lambat, terus setelah dicek, ternyata, oh, gamenya itu crash karena memorinya terlalu banyak yang dipakai. Nah, karena itu, maka muncul yang solusi flyweight tadi. Jadi biasanya kalau mungkin kita coding secara manual gitu ya, kita kan sebenarnya konsepnya object oriented. Jadi konsepnya selalu sebisa mungkin dibungkus jadi objek. Nah, kalau dalam konteks ini berarti misalkan contoh ada Space Invader game, ada kapalnya ya yang buat nembak-nembak dan ada juga aliennya. Nah, di sini aliennya itu menyimpan sprite-nya untuk gambar aliennya. Nah, mungkin kalau satu atau dua aliennya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau mungkin ada 100, 200, akan jadi masalah di memori. Kenapa jadi masalah? Karena sprite. Ya. Sprite yang ada di sini itu sebenarnya kan em, beberapa alien itu gambarnya sama. Gitu. Mereka mungkin cuma beda posisi, ya kan? Bahkan kadang-kadang ada beberapa alien yang speednya juga sama, kecepatannya juga sama. Nah, cuman kalau dalam contoh ini kita coba angkat sprite-nya. Ya, kita coba angkat sprite-nya, kita buat kelas baru namanya alien sprite. Nah, alien sprite ini nanti akan disimpan dalam si Space Invader game-nya. Jadi awalnya mungkin Space Invader game cuma punya list of alien. Sekarang dia punya dua, list of alien sama list of alien sprite. Gitu. Nah, nanti aliennya ketika dia pengen nambahin sprite baru, ya, dia tinggal mengarah ke data alien sprite yang ada di Space Invader game. Banyak mekanismenya. Ada yang mekanismenya mungkin pakai indeks, ada juga mekanismenya yang pakai reference, ya itu terserah. Tapi inti konsep dari flyweight adalah ketika kita melihat ada data yang umum, yang sama dipakai di banyak objek, maka itu kita angkat, kita pisahkan di kelas yang lain. Jadi kurang lebih ini seperti kayak cache memory, gitu ya. Jadi cache memory ketika benda yang sering dipakai gitu kan, kita pakainya jadi sharing dan itu akan sering banget diakses. Gitu. Nah ini strukturnya. Jadi biasanya kita punya klien ya program utamanya sendiri. Terus juga di sini ada flyweight factory. Jadi ini akan membuat list of objek dari flyweight-nya. Jadi ini mungkin mirip kayak tadi yang disebut dengan cage-nya. Gitu ya. Nah nanti kita bisa get flyweight-nya, kita bisa minta nih sprite gambar yang mana. Nah, nanti gambarnya itu akan diturunkan menjadi kelas flyweight masing-masing. Jadi tergantung dari kebutuhannya, ya. Seperti itu terkait dengan flyweight. Nah, kapan sih dipakainya, gitu ya? Dipakainya tentu saja ketika kita perlu banyak objek, tapi RAM kita terbatas, memori kita terbatas. Jadi ini biasanya sih berlakunya banyaknya di game ya, karena game-game itu umumnya mereka pengen seringan mungkin, cuman semenarik mungkin. Dan biasanya kalau semenarik mungkin kadang-kadang mungkin objeknya sangat
banyak. Contoh mungkin model-model kayak tower defense. Tower defense kan berarti musuhnya akan banyak banget. Kita juga orang-orang yang menyerangnya juga akan banyak banget. Tentara kita juga untuk menyerangnya akan banyak banget. Pro and cons-nya, pertama tentu saja kalau kita pakai flyweight, kita akan save memori. Jadi kita bisa menyimpan banyak objek ya dengan RAM yang terbatas. Tapi ada kelemahannya karena ini sebenarnya pattern ini ya menukar menukar RAM dengan CPU ya, proses yang ada di CPU. Jadi karena kan kita perlu data gitu ya, data dan itu perlu dicek apakah ini udah ada di flyweight atau belum gitu ya. Terus kalau udah ada di flyweight mungkin bisa langsung dipakai gitu kan dan seterusnya. Terus kodenya tentu saja menjadi lebih kompleks karena setiap benda itu akan terpisah menjadi dua atau tiga kelas. Kayak tadi ya. Jadi alien, awalnya alien doang, jadi alien dan alien sprite. Nanti kalau ship-nya banyak juga ada ship dan ship sprite. Walaupun kalau untuk kasus Space Invader, ship-nya nggak terlalu butuh sih. Karena kapalnya itu pasti cuman satu. Begitu. Oke, seperti saja. Terima kasih.